Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis hukuman 10 tahun penjara setelah terbukti bersalah telah memeras anak buahnya. Namun seberapa jauh hukuman bagi pelaku korupsi bisa memberikan keadilan sekaligus efek jerah? Kita langsung bahas bergabung pada malam ini melalui sambungan daring dengan Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat malam Mas Heri, sehat selalu Anda. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga. Ya, respon Anda Mas terkait dengan vonis SCL hari ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, seperti apa Mas? Ya, kita mengapresiasi lah ya Hmm. apa yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terbukti bersalah Hmm. secara meyakinkan bersalah, itu juga harus ada uang pengganti yang dibayarkan. Menurut saya Hmm. ini sejatinya yang harus diperhatikan dalam membuat putusan di pengadilan tindak pidana korupsi ya, Hmm. bahwa tidak hanya hukuman badan saja sebenarnya yang kemudian bisa kalau kita kaitkan tadi dengan menimbulkan efek jerah ya, deterrent Hmm. effect tadi. Hmm. Karena sejatinya kejahatan korupsi, kejahatan white collar crime, kejahatan kerah putih itu selalu utamanya adalah untuk mendapatkan atau darah segarnya berasal dari uang tadi, uang dari hasil kejahatan. Hmm. Nah, ini kan juga menimbulkan keadilan bagi negara yang sebenarnya dirugikan ya. Hmm. Ada hal-hal yang tindak pidana korupsi yang dilakukan yang tentunya itu kemudian negara yang menjadi korban di sini. Hmm. Maka tentu pelaksanaan dalam hal ini untuk upaya mengembalikan kerugian negara dan dipaksakan melalui misalnya kalau tidak dapat dibayar kemudian dijadikan sebagai pidana pengganti, menurut saya ini satu langkah yang memang harus dipertahankan secara konsisten Hmm. dalam hal untuk menimbulkan efek jerah tadi. Kalau kita sepakat bahwa kejahatan korupsi itu adalah kejahatan yang memang berkaitan dengan muaranya adalah kejahatan berkaitan dengan uang tadi ya, Hmm. gitu. Baik, tapi kalau kita buka ruang di pasal 52 KUHP, Mas Heri, disebutkan bisa hukuman koruptor itu, apalagi pejabat negara diperberat sepertiga dari hukumannya, Mas. Artinya ada peluang lebih berat dan juga sama dengan tuntutan jaksa. Anda melihatnya kenapa lebih ringan, Mas, hari ini putusan hakim? Tentunya begini, memang ketika kita menyatakan bahwa kita perang terhadap korupsi, Hmm. maka secara nggak langsung logika berpikir kita adalah hukum seberat-beratnya. Hmm. Tapi persoalan hukum ini kan harus ada hal yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penegakan hukumnya, termasuk pemeriksaan seseorang di muka persidangan. Hmm. Tentunya hal ini menyandarkan pada fakta persidangan, Mas. Tidak Ya. hanya menyandarkan pada dakwaan yang hanya bersandar pada BAP, katakanlah berita acara Hmm. acara pemeriksaan baik saksi maupun tersangka. Hmm. Nah, di pemeriksaan di pengadilan kan sudah terlebih dahulu digali fakta-faktanya kan, Hmm. apakah fakta itu muncul atau tidak. Nah, kalau dia kemudian tidak muncul, bisa saja ada pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya bagi hakim untuk kemudian melihat itu sebagai satu hal yang membuat tidak dijatuhkannya hukuman secara maksimal. Dan Baik. hal lain adalah misalnya Hmm. hal-hal yang meringankan. Hmm. Apakah kemudian kalau saya nggak salah dalam amar putusan hakim itu mencantumkan bahwa dia pernah berjasa bagi Hmm. negara. Ada pertimbangan hukum itu yang mengakibatkan hukumannya menjadi tidak maksimal. Baik. Tapi bagaimanapun itu kan masih ada upaya banding nih, Ya. masih ada upaya lain. Ini Hmm. yang harusnya menurut saya awal. Hmm. Kadang kita lengah karena energi kita sudah habis di tingkat pertama di Hmm. pengadilan negeri. Seakan-akan itu sudah keadilan yang pada akhirnya bermuara pada akhirnya. Padahal yang harus kita ingatkan masih ada upaya hukum banding kalau Hmm. seandainya jaksa mengajukan banding Hmm. atau si terdakwa. Dalam hal ini pasal 67 KUHP memberikan itu sebagai hak hukum. Oke. Nah, kalau itu dipergunakan dan Hmm. kemudian di-challenge dan akhirnya malah membalikkan, memutar balik putusan yang sebenarnya sudah menurut saya konstruksinya lumayan baik tadi ini, Hmm. maka kerugian bagi penegakan hukum kita. Baik. Kalaupun tidak dibanding masih ada kasasi, Hmm. masih ada peninjauan kembali. Nah, Baik. ini yang saya rasa Hmm. harus tetap kita kawal, CNN dan teman-teman media tetap harus Oke. mengawal ini sampai pada tahap akhir putusan nanti sudah berkekuatan hukum tetap begitu. Ya, tadi juga sudah berbincang dengan kuasa hukum SCL di program sebelumnya, Mas Heri akan pikir-pikir terlebih dahulu apakah banding atau tidak. Tapi kalau kita melihat, Mas, putusan majelis hakim yang seakan-akan ini kan sudah memberikan petunjuk ya, ada aliran dana TPPU ke keluarganya SCL. Apakah kemungkinan akan dibuka sprindik baru oleh KPK terhadap keluarga
SEL ini? Karena penikmat uang korupsi, uang gratifikasi ini, dan uang TPPU ini kan juga dari keluarganya SEL sendiri, Mas. Menurut saya hal ini masih bersifat terbuka ya, Hmm. masih saja ada kemungkinan opsi-opsi yang dilakukan dalam tahap untuk memaksimalkan penegakan hukum tadi ya. Hmm. Karena sebenarnya yang diincar dalam konteks ini kan bagaimana bukan hanya efek jera tapi mengembalikan kerugian keuangan negara tadi. Hmm. Nah, kalaulah itu kemudian bisa dibuktikan ya, jangan sampai nanti ini yang jadi persoalan dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, Hmm. kadang tidak jelas apakah ini berkaitan dengan tindak pidananya Hmm. atau tidak, kemudian misalnya disita. Nanti orangnya suruh buktikan sendiri. Nah, ini kan juga menurut saya agak kurang pas ya, kurang fair ya, secara fair trial menurut saya agak tidak tepat begitu, karena Hmm. bagaimanapun ini harus dibuktikan terlebih dahulu ada kaitan dengan hasil kejahatan tindak pidana korupsinya atau tidak, Hmm. atau ada kejahatan-kejahatan lain yang berkaitan dengan perkara yang disidangkan atau tidak. Hmm. Nah, kalau tidak dan kemudian dalam TPPU itu kan masih ada istilahnya pembalikan beban pembuktian ya, Hmm. omkering van bawitlas kalau saya nggak salah istilahnya itu bisa saja orang itu juga membuktikan diri bahwa uang yang diperoleh, hasil kekayaan yang diperoleh itu sesungguhnya adalah legal, Hmm. bukan dari hasil kejahatan. Nah, tentunya praktik-praktik ini yang kita dorong agar penegakan hukumnya tidak hanya bicara tentang bagaimana menghukum orang, Hmm. kemudian orang nanti yang malah dikenai proses hukum tadi disuruh juga untuk membuktikan bahwa dia Hmm. tidak bersalah. Nah, ini tapi juga dipastikan dulu proses ini benar atau tidak. Apa yang disita itu adalah hasil dari kejahatan atau alat untuk menggunakan kejahatan. Itu Baik. kan semua sudah tertuang dalam pasal 39 KUHP, Mas. Jadi sebenarnya Hmm. itu guidance panduannya ketika kita bicara tentang penyitaan, ketika ada kaitannya dengan hasil kejahatan atau tindak pidana yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu sendiri. Maka menurut Baik. saya ini yang harus diperhatikan, harus ada kehati-hatian di sana. Hmm. Jangan sampai nanti ketika di-challenge misalnya, mungkin saja ya bayangan saya dipera-peradilkan misalnya, Hmm. nanti timbul masalah baru ini. Oke. Padahal tadi kita penegak hukumnya sudah berusaha untuk maksimal Hmm. dalam hal penegakan hukumnya, akhirnya gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Oke. Jadinya akhirnya dikomplain dan kemudian yang diangkat nanti isunya adalah kesalahan Hmm. proses tadi. Nah, itu yang saya rasa Baik. sebagai kecintaan kita terhadap kinerja aparat penegak hukum, itu yang harus kita sampaikan agar mereka berhati-hati dalam konteks itu, begitu. Ya, pekerjaan rumah KPK begitu ya, harus mempunyai dua alat bukti jika benar adanya tindakan dugaan TPPU ini juga mengalir dan juga dirasakan oleh para pelaku pasif yaitu keluarganya SEL sendiri. Terakhir Mas, kalau kita melihat tren korupsi di tanah air ya cukup meningkat tentunya ya kalau kita lihat datanya. Apakah Anda juga melihat dari kasus pelajaran hari ini dari kasus SEL, efek jera itu benar-benar ada dengan hukuman yang diberikan kepada koruptor? Karena kalau kita simak di negara lain, Indonesia ini paling ringan untuk hukuman kepada pejabat negara yang korupsi, Mas Heri. Ya, Hmm. tentunya kita bicara dalam konteks ini pelaksanaan pidana ya. Hmm. Kalau saya malah melihat itu, Mas. Jadi jangan sampai nanti prosedural hukumnya sudah berjalan, tapi Hmm. ternyata keadilan dan penegakan hukumnya di tataran implementasi Hmm. itu malah tidak sesuai dengan cita-cita awalnya. Hmm. Jadi ini yang harus kita perhatikan, apakah benar dia menjalani proses pidana itu, begitu ya? Hmm. Apakah sesuai dengan apa yang selama ini kita pikirkan bahwa kalau orang itu diputus bersalah, maka dia ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Itu Hmm. dulu deh yang kita cek. Oke. Kemudian apakah dia memperoleh fasilitas yang sama juga seperti orang lain, tidak dia diistimewakan, tidak Hmm. kemudian mendapatkan privilege-privilege di dalamnya. Hmm. Sehingga tadi kalau kita kaitkan dengan pertanyaan awal bahwa ini ada efek jera atau tidak, ya bagaimana mungkin ada efek jera kalau seandainya ternyata di dalam penjara pun ya hidupnya tidak ada perbedaan dengan ketika dia dipidana atau tidak, kan Hmm. begitu kan. Saya rasa ini yang harusnya membuktikan semangat pemberantasan korupsi kita itu benar-benar memang ingin menimbulkan suatu pembelajaran positif ya di dalamnya. Kita nggak Hmm. bilang efek jera deh, tapi kita bilang pembelajaran positif agar tadi mereka yang jadi pejabat juga tidak hanya sekedar selalu mengatakan bahwa ini adalah kewenangan mereka. Hmm. Karena pada hakikatnya nggak bicara tentang korupsi, rumus korupsi dari Kierkegaard itu adalah ketika korupsi itu sama dengan monopoli
Mhm. plus diskresi minus accountability. Nah, Mhm. accountability-nya juga misalnya ada transparansi dan lain sebagainya. Karena kewenangan yang penuh ini bisa disalahgunakan. Mhm. Apalagi kalau kita lihat dalam perjalanan kasus SYL ya sangat Oke. miris sekali ya kalau memang sekali lagi itu fakta yang muncul di sana dan tidak terbantahkan, bagaimana kemudian memaksakan kehendak dan urusan pribadi, urusan keluarga, kemudian itu digunakan, Mmm. dengan menggunakan fasilitas negara. Nah, tentunya Baik. menurut saya ini harus jadi pelajaran betul bagi pejabat negara ketika mereka sudah menjadi pejabat negara itu adalah konsepsinya melayani publik, bukan ingin dilayani. Oke. Apalagi beliau ini sudah berkali-kali jadi pejabat publik kan, Mhm. sayangnya gagal ketika menjadi menteri, ya apa gunanya prestasi-prestasi tadi yang disebutkan yang mungkin mereka pernah diraih oleh Pak SYL kalau Mhm. seandainya, eee, pada hari ini akhirnya hal itu runtuh semua. Tentu kita sangat menyayangkan, Oke. ada sosok orang seperti Pak SEL yang sebenarnya bisa jadi role model nih kalau Mmm. seandainya istiqomah dari awal, di perjalanan karirnya tidak kemudian tertarik terhadap hal-hal yang berbau Baik. korupsi semacam ini, begitu. Baik, kita harapkan tidak ada kasus SYL berikutnya begitu ya Mas. Sepakat ya Mas Heri Firmansyah. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Prime News. Ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanagara. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam Mas Hermanoff, terima kasih. Assalamualaikum.